Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan SD ingin menyampaikan materi tentang memberikan layanan bimbingan sekolah dasar. Sebelum kami menyampaikan materi terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Melinia dari Prodi PGSD STKIP Singkawang. Perkenalkan, nama saya Uraidini Arianti dari kelas 5B Prodi PGSD STKIP Singkawang. Perkenalkan, nama saya Sartika, kelas 5B Prodi PGSD dari STKIP Singkawang. Pengertian bimbingan dan prinsip-prinsip bimbingan. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, namun demikian tidaklah berarti bahwa setiap bentuk bantuan adalah bimbingan. Untuk dapat dikatakan sebagai bimbingan, maka bentuk bantuan itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu prinsip, tujuan, dan metode tertentu, sebagaimana terkandung di dalam pengertian bimbingan itu sendiri. Untuk memudahkan mengingat pengertian bimbingan, di atas baiknya merumuskan pengertian bimbingan yang unsur-unsur pokoknya diawali oleh huruf-huruf yang ada dalam istilah bimbingan itu sendiri, yaitu B. Bantuan, I. Individu, M. Mandiri, B. Bahan, I. Interaksi, N. Nasihat, G. Gagasan, A. Asuhan, N. Norma. Dengan memasukkan unsur-unsur tadi, dapat dirumuskan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat mandiri dengan menggunakan bahan berupa interaksi, nasihat, gagasan, dan asuhan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, prinsip-prinsip bimbingan. Yang pertama, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Dan yang kedua, bimbingan itu diperlukan bagi semua peserta didik. Dan yang ketiga, bimbingan harus peduli terhadap semua segi pertumbuhan peserta didik. Dan yang keempat, bimbingan berdasar kepada pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan yang benar. Dan yang terakhir, bimbingan adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan proses pendidikan. Selanjutnya, kedudukan dan permasalahan bimbingan di sekolah dasar. Keberadaan bimbingan di sekolah merupakan sisi lain dari proses pendidikan yang kepeduliannya tidak terletak pada proses instruksional, melainkan pada proses-proses non-instruksional. Dengan fokus, intervensinya terletak pada dunia kehidupan individu peserta didik. Sama halnya dengan pendidikan, bimbingan pula selalu berhadapan dengan individu yang sedang ada dalam proses perkembangan. Dan bimbingan peduli terhadap semua aspek perkembangan individu peserta didik, baik aspek intelektual, sosial, emosional, maupun nilai. Kebutuhan akan bimbingan di sekolah dasar terkait erat dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Masalah-masalah yang muncul pada peserta didik di sekolah dasar akan banyak kaitannya dengan masalah perkembangan yang mereka alami. Dan masalah perkembangan tersebut akan berpengaruh kepada penyesuaian diri peserta didik terhadap program sekolah. Pendekatan perkembangan dalam bimbingan. Pendekatan perkembangan ini dipandang amat tepat, khususnya bagi pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar, karena pendekatan ini akan melibatkan semua guru. Pendekatan ini menghendaki layanan bimbingan untuk memberikan perhatian kepada tahap-tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan dan minat, serta membantu peserta didik dalam mempelajari keterampilan hidup. Bentuk layanan bimbingan di sekolah dasar ada beberapa bimbingan. Yang pertama, bimbingan belajar. Yang kedua, bimbingan pribadi. Yang ketiga, bimbingan sosial. Yang keempat, bimbingan karir. Yang kelima, bimbingan anak berbakat. Dan yang keenam, bimbingan bagi anak berkesulitan belajar. Dan yang ketujuh, bimbingan anak bagi anak dengan perilaku bermasalah. Dan yang terakhir, ada aspek manajerial bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, aspek program. Yang kedua, aspek ketenagaan. Dan yang ketiga, aspek prosedur atau teknik. Dan yang terakhir, daya dukung lingkungan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak menarik bagi kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.